Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan, dicintai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pengajian kita yang masih berkaitan dengan masalah wudu secara syariat, tarekat dan hakikat. Namun sebelumnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pusatkan hati dan pikiran kita sambil berharap semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah Allah ampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, sehingga tabir-tabir yang menutupi hati dan batin kita selama ini untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala Allah bukakan, sehingga nur ilmu, ada ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam relung-relung hati dan batin kita. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ini Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas fungsi daripada air itu. Jadi fungsi nerwaye dan ibawan pancingi bagi saliun. Tapi di lalu bukan hanya lahirnya tapi batinnya. Kita sudah pernah bahas bahwa batin itu selama ini yang mungkin kita pahami itu hanya satu. Padahal batin itu berlapis-lapis. Ada batin dalam pengertian batin alam barzakhiyah atau alamul malaikat, ya. Kemudian ada batin dalam pengertian alamul jabarutiyah, alam jabarut, ya. Dan masuk ke wilayah dalam lagi ada namanya lahutiyah, lahut, wilayah-wilayah ketuhanan itu dalam diri seseorang pasti ada Bapak Ibu sekalian. Karena ada rohnya, roh itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Roh siapapun itu, ya, bukan hanya rohnya orang muslim, rohnya juga non muslim ada di dalam, ya, rohnya juga Allah di situ. Makanya Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu bukan hanya muslim, non muslim pun juga. Jadi kalau kita hargai Nabi sendiri kan, ketika lewat jenazah orang Yahudi beliau berdiri. Sahabat protes, kenapa berdiri ya Rasulullah? Bukankah itu jenazahnya orang Yahudi? Apa kata Rasulullah? Bukan agamanya yang saya hargai, tapi
tapi dia adalah makhluk Allah juga. Walaqad karramna bani Adam. Makanya agama ini memang diturunkan untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh sekalian alam, kasih sayang. Tidak suka membenci, beda agama benci. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, Bapak Ibu sekalian. Marah orang kalau dibilangi kafir. Kita juga marah kalau dibilangi kafir. Misalkan dalam persepsi kita selama ini kafir, selain daripada muslim pasti dia biasanya kita bilang kafir. Padahal pengertian kafir itu tidak memiliki agama dan tidak memiliki Tuhan. Iya. Itu coba-coba selalu di toko senangnya kafir siaga lina sampai. Itu tidak lupa beli. Ya, macam itu. Sama juga kita, kalau dia anggap bahwa selain daripada agama saya ini kafir, kalau memiliki kafir yang apa kira-kira merasakan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sopanlah kita sedikit terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang ketika sudah masuk kepada wudhunya sudah sampai ke wilayah mati, ya, maka apa yang dilihat itu semuanya adalah tidak lain fa'ina ma tuwallu wa thamma wajhullah. Di mana engkau hadapkan mukamu, di situ engkau melihat wajah Allah. Wajah Allah dalam hal ini bukan zat, zatnya tidak terjangkau itu. Tapi di situ ada sifat-sifat Allah. Nama Allah saja tidak ada yang jelek, al-asmaul husna. Padahal di situ ada al-mudillu, Allah Maha menyesatkan. Ya. Ada di situ al-muntaqimu, Allah Maha pendendam. Bagi Allah tidak, tapi bagi kita mungkin iya. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin Allah menjadi Tuhan yang Maha menyesatkan kalau tidak ada yang disesatkan. Siapa yang disesatkan? Iblis dan pengikut-pengikutnya. Siapa yang punya nama? Allah kan. Bisakah dipisah antara yang punya nama dengan dengan yang nama dengan yang punya nama? Tidak bisa. Maka ada pembahasan itu sebetulnya, tapi mungkin ada suatu saat. Iblis pun juga sebetulnya tidak ada ruang untuk kita benci. Kenapa? Karena itu adalah pengejawantahan daripada sifat-sifat Allah sebagai Tuhan yang Maha Al-Mudil, menyesatkan. Saya pernah contohkan, kalau kita bandingkan, selama ini kita mengatakan bahwa Allah itu Maha Suci. Bandingkan coba tempat yang ada di belakang kita ini, tempat imam suci, tidak semua orang bisa berada di sini. Hanya sebagian kecil orang yang bisa menginjakkan kaki di sini. Bandingkan dengan WC yang di luar. Pasti kita mengatakan WC-nya jelek. Ini yang baik. Padahal tidak lengkap masjid ini kalau tidak ada WC-nya. Bahkan mungkin kadang-kadang kita lebih banyak ke WC dibanding daripada menginjak tempat yang suci ini. Lengkapkah masjid itu kalau tidak ada WC-nya? Maka kalau kita mengatakan WC itu jelek, itu tidak real sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah Maha sempurna, Maha lengkap, segala-galanya ada pada dirinya. Iya. Akhirnya dalam pembahasan tauhid namanya al-qubh wal hasan. Ada pembahasan Allah, yaitu kenapa kita mengatakan jelek? Karena kita sendiri yang menamakannya itu. Selalu kita perhadapkan antara yang jelek dengan yang neraka dengan surga. Kenapa kita perhadapkan? Padahal sebetulnya antara neraka dengan surga itu adalah pasangan. Iya. Coba Bapak Ibu sekalian, kira-kira bisakah kita mengatakan surga itu nikmat kalau tidak ada neraka sebagai pembanding? Iya. Bisakah kita mengatakan neraka itu penyiksaan, pedih kalau tidak ada surga sebagai pembanding? Coba dia surga neraka bawah, dia itu dulu ke neraka pecah. Iya. Atau surga ke bawah. Mana yang di bawah? Kata agak Andre agak dipuji. Sosok mana bersama topi itu? Iya. Kata agak mungkin keminalan dan dipuji Andre. Sosok mana bersama. Bahkan ada orang kalau sudah dalam keadaan zona lama di dalam, mungkin menurut pandangan kita penderitaan, tapi bagi dia tidak, dia merasa nyaman. Saya pernah contohkan di tempat ini Bapak Ibu sekalian.
Mungkin menurut pandangan kita orang yang tinggal di gubuk kecil itu adalah neraka, tapi bagi dirinya belum tentu. Jangan-jangan dengan tinggal di situ, kalau dia beribadah tidak ada yang bisa menghalangi dia antara dirinya dengan Allah. Apa yang mau dipikirkan? Mobilnya, tidak ada mobil, untuk apa dipikirkan beli bensin? Apalagi kalau mobil bagus. Justru kadang-kadang harta itu bisa membuat kita, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, iya, selalu khawatir. Foto keluar baru masuk, pitauki, tak gores tuh, kalau tak gores ini cede besok ini, iya lo dipikirin lo, apakah itu bukan neraka? Ini Bapak Ibu sekalian. Sementara kau lalu, ya kalau kedua masuk, ayo ke bawah, kita kaguri, oto relong atau enak perasaan kita. Di penjara saja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, di penjara mungkin kita mengatakan bahwa penjara itu neraka. Bahkan ada orang yang merasa dirinya lebih tenang di penjara. Siapa yang dipikirkan di situ? Buya Hamka. Lahir tafsir al-Manar, ya, di dalam penjara kan. Coba para ulama-ulama kita, Imam Ahmad bin Hanbal, coba banyak sekali kejadian yang terjadi pada para ulama kita yang justru di dalam penjara. Siapa yang menghalangi saya? Saya langsung ke Allah. Tidak ada yang perlu saya pikirkan. Jadi hanya kita lah mungkin yang dalam pandangan, ya, batin, mata kasar kita, pikiran kita itu yang selalu mengatakan bahwa ini jelek, ini tidak. Padahal hakikat Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita sakit, kadang-kadang sakit itu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Justru pada saat kita sehat, malas datang ke masjid, malas bersedekah, malas mengaji, bahkan tidak jarang bangun sholat sunat tahajud. Tapi dengan sakit itu tiba-tiba kita rajin, ya Allah, Anda bukan karena penyakit ini saya tidak berkenalan dengan yang namanya doa yang saya bisa nikmati dengan indah. Saya tidak pernah berkenalan dengan namanya sholat sunat tahajud, berdoa dengan menangis, seakan-akan aku dalam dekapanmu. Saat saya sakit, ya Allah, sungguh nikmat ibadah ini saya rasa. Sementara kita dalam keadaan sehat-sehat saja, mungkin yang menurut kita itu sudah surga. Jarang kita bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang sudah sampai kepada wudunya wilayah, ya, hakikat, maka tidak ada yang jelek Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan, kalau berwudu jangan dilap, biarkan air wudu itu meresap, menetes. Pada ada ungkapan ulama itu, setiap, ya, tetesan air wudu itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, jadi tertib-tertibnya itu wajahnya itu nalawa mana dosa. Itulah fungsinya air tadi. Jangan bilang hanya ada bersihkan di bagian luarnya. Makanya kita sampaikan air itu ada air mewujudnya yang kita lihat secara nyata, tapi wujud air itu membersihkan batin kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak boleh memakai air mustamal. Kalau menurut Imam Syafi'i, meskipun imam lain tidak mempersoalkan itu. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa kita tidak boleh memakai air mustamal? Apa kata beliau? Andai kalian bisa melihat, ya, benengnya lemite, yero wajene perlu dipakai. Itu warnanya seakan-akan acolotong yero dawai, lebih hitam daripada tinta. Apa yang membuat dia hitam? Dosa yang dicuci itu yang membuat. Kira-kira mata apa yang dipakai Imam Syafi'i pada saat mengatakan bahwa andai kalian bisa melihat air wudu itu yang sudah kita pakai, warnanya hitam, lebih hitam daripada tinta. Tentu bukan mata yang seperti kita pakai, mata hati, mata kasar. Tentu dia melihat dengan mata batin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Walaupun memang di dalam ajaran agama kita ini, dalam syariat itu, ikan ada namanya mazhab. Dengan perbedaannya pendapat para ulama kita ini tentang wudu,
itu membuat kita ini umat Islam lebih lebih tidak terikat dalam melakukan ibadah. Umpama ikut jenis Imam Syafi'i dibagi di Mekah, tiga hari jangan salah di nama jenis bawah. Mulai dia digendong ke cicu mata bawah, sehingga musik aku lagi lo kesini aja nih. Makanya di saat kita berada di wilayah itu, ya tentu kita tidak bisa memakai wudunya Imam Syafi'i. Tapi wudunya siapa yang kita pakai? Wudunya Imam Malik. Wudunya Imam Malik seperti apa? Tentu kita sudah pahami, kata-kata kita sudah ya kondisi ruta. Itu kan Imam Syafi'i 3 lembar sudah selesai, sudah bisa. Kalau Imam Malik itu mesti harus diusap sampai ke belakang. Iya, pada saat kita berkumur-kumur sisakan air naik sedikit ke hidung. Nah, di saat kita ya bisa nelponin umur dia pakai jadi Imam Malik. Imam Malik dia itu nama gaga si geruki ia tinggi di kuliah mereka di pulang kita, tapi yang penting dia itu gaga nafsu. Nah, kemana tahu apa fokus kita ke Ka'bah, fokus kita kepada Allah. Itu kecil kemungkinan kalau kita bersentuhan itu bisa memperhatikan siapa yang kita sentuh. Bahkan Imam Abu Hanifah lebih longgar lagi, Pak. Biasanya ulama satu Indonesia itu ya nanti berhubungan suami istri kalau hanya sekedar berpelukan itu tidak merusak wudu. Itu imam. Saya juga kurang tahu Bapak Ibu saudara. Itu imam mazhab itu lebih dekat dengan Nabi, lebih longgar. Makanya kitab Imam Abu Hanifah itu kecil-kecil, tipis-tipis. Iya. Lebih jauh lagi dari Nabi, lebih dekat. Iya. Semakin jauh dari Nabi semakin ketat. Ini. Itulah sebabnya mengapa kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan dalam hadis itu yang disebut al-jamaah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beberapa hadis, termasuk riwayat Imam Tabrani atau Tirmizi dan beberapa riwayat hadis yang lain yang disebut dengan al-jamaah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sumber penentuan hukum dalam Islam itu dalilnya itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi ada ijma' ulama dan qiyas. Kalau tidak ada ijma' ulama, hanya bersumber kepada Al-Quran dan hadis secara tekstual, tidak ada yang bisa kita lakukan, Pak. Coba mengeluarkan saja zakat. Nabi kan mengeluarkan zakat pakai apa? Pakai kurma dengan gandum. Kita di sini apa? Beras dengan uang, itu namanya qiyas. Iya. Jadi tidak semua apa yang dilakukan Nabi juga bisa kita lakukan. Coba istrinya Nabi kan 13. Coba kita haram kan bagi kita itu. Nabi sunnah itu kan dilakukan Nabi. Tapi bagi kita bukan sunnah itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan hanya dibatasi bahwa sunnah itu yang dilakukan oleh Nabi. Ada juga perkataan Nabi ini yang ditafsirkan ulama kita. Ada diamnya Nabi juga menjadi sunnah. Itu kan takrir, ini yang ditafsirkan para ulama kita. Inilah disebut dengan ijma' para ulama. Al-Quran pun juga menunjukkan kepada kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, para ulama itu apabila kalian tidak tahu. Nah, karena kita ini tidak bisa seperti mereka menjadi kelompok mujtahid, ya kita hanya mengikuti pendapat mereka. Inilah disebut dengan bermazhab. Di beberapa perguruan tinggi di Madinah, Bapak Ibu sekalian, kalau memilih fakultas hadis, jurusan hadis, ini yang biasa banyak ketat karena secara tekstual. Tapi coba pilih fakultas syariat. Kalau fakultas syariat itu berbagai macam mazhab di situ. Iya, moderat. Tapi kalau hadis, iya, itu yang ketat. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya kembali, mau tidak mau mesti kita harus bermazhab. Dia dulu pada serentak Imam Mazhab. Jadi maju ya memiliki apa? Lo gimana mau kita langsung kan Nabi 3 kilo malah. Kira bukan hadis, ya hadis saya boleh 3. Kan Imam Bukhari itu mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Iya.
Di beberapa ulama-ulama hadis ada yang bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ahmad bin Hanbal itu muridnya ya termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi mereka mazhabnya itu beda-beda para periwayat hadis itu. Ada yang mazhab Syafi'i dan lain sebagainya. Cuma memang di situ tidak disebutkan bahwa ya ulama ini mazhabnya seperti itu. Tapi di biografinya itu mereka pakai mazhab. Jadi tidak boleh kita mengatakan langsung kepada Nabi. Boleh kita tidak bermazhab, tapi bisa paling tidak menyamai ilmunya mereka. Nah, itulah kedayaan Ustaz Sabir Lamri. Dua itu dia akan mazhab mereka. Pertama tali wajah, yang kedua tali wadong. Kira-kira 35 berapa? Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Dua bawah apa dia ada itu? Yang kode dia lama mazhab tali wajah ki dicuaca Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, si Imam Ahmad, atau minimal pada Imam Ibnu Taimiyah. Iya. Itu Imam Ibnu Taimiyah dia mazhab ada tuh. Tapi cenderung di beberapa pendapatnya sejalan dengan imam mazhab, tapi dia tidak bermazhab. Kenapa? Karena lebih pintar. Di akhir hidupnya, Bapak Ibu sekalian, dia bertasawuf. Dalam biografinya banyak buku-bukunya itu, wirid-wiridnya di setiap hari, termasuk Al-Fatihah itu 41 kali, 40 kali. Ya. Itu Imam Ibnu Qayyim juga seperti itu. Ada kitabnya Ar-Ruh. Iya. Keduanya berpendapat bahwa ketika mengirimkan surah Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah kepada si mayit di dalam kubur itu bermanfaat. Coba Bapak Ibu sekalian, mereka tidak bermazhab karena pintar. Kita lo kita tidak digambar satu. Wah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kembali ya. Tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa jangan melap ya kita punya air wudhu itu pada saat itu. Kenapa? Karena setiap tetesan air wudhu itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semakin banyak tetesan air wudhu yang menetes dari anggota badan kita, semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Tapi bukan hanya dosa lahiriah yang dilakukan oleh pandangan mata kita, ada dosa batin namanya. Mata batin kita ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Mata batin itu bukan melihat seperti mata. Ya, kasar kita. Pernah enggak dengar itu Musa yang umur berapa tahun itu 3,5 tahun hafal Al-Qur'an 30 juz? Kalau dibalik juga dia hafal, padahal anak-anak hafal dari kalau pesawat. Ketika dites masih kecil, dibalik sih nafalamu, di alas itu surah mengambil nafalamu, kok dibalik sih nafal ini kurwalahu kalau dibalik dulu. Musa ketika ditanya kok bisa lihat di mana nak, dia pejamkan matanya, lihatnya di sini. Coba lihatnya di sini, bukan di sini. Di sini didetik dengan akal itu cenderung dengan nafsu. Nafsu itu dekat dengan iblis. Jadi beragama jangan hanya sekedar didikti oleh nafsu akal kita. Beragama itu mesti harus didikti oleh rasa batin Bapak Ibu sekalian. Iya. Imam Syafi'i waktu kecil umur 9 tahun, ya, sebelum dia berangkat belajar ke Imam Malik, dia sudah hafal kitab Al-Muwatta, 100.000 hadis di dalamnya. Maka di saat dia ditanya, pada saat dia dipanggil oleh Imam Malik, kebetulan Imam Syafi'i dari Ma'mur Pak. Ada yang Imam Malik, ya tolong catat, cara mencatat alif jadi nama jalur na pakai purbe, ya rodo agak lebih cuna na pakai dawat, kalau di mana na pakai kertas. Imam Malik heran, karena kan ditolak itu jadi murid masih kecil. Ya tahu. Lo kan Imam Syafi'i, antara dia, kamu orang Arab, anak Arab itu dari mana? Dari Mekah.
itu orang Arab mah pakai ada. Makanya kena sama guru ko mulai boleh pajelo apa catat-catat di pada lima. Ada saya Imam Syafi'i. Ya rudui upah na Amerika Indo bro ke konyi di Madinah boleh berkata khusus untuk dilalui bawah biaya aku dilalui. Jadi lah tu aku dikasih gada duitku. Dia kata ya tuh aku kasih hasil mati ni aku. Dia gak bisa melihat pulpen itu gak bisa melihat kertas. Iya. Sekalinya disuruh maka ada boleh paham. Coba bisa jelaskan apa yang saya terangkan tadi. Imam Syafi'i yang memperagakan apa yang dijelaskan. Sidinna nabu Imam Malik yang menopotona nabu Imam Syafi'i. Degagan kurangi, degagan tambah. Padahal pada Imam Nabi bawa pakai mencari kertas, mincunan pakai pulpen si bawa. Jadinya nak pakai daun, jadinya nak pakai pulpen. Coba bapak ibu sekalian. Iya. Kita melebihi, bisa tak melebihi itu? Ada riwayat, ya kalau kita masih kita aku udah curi nama kita sebab sini nak pernah jadi kenapa lama? Ya kuma maga sana, maka cerita itu nak untuk kecuali. Itu riwayatnya bapak ibu sekalian. Saya bukan berarti bahwa melebih-lebihkan salah satu imam. Ya, karena dalam bermasyarakat itu kita tidak dipaksakan, terserah. Yang penting jangan dicampur adukan. Itu melemah, itu dia maksud saya. Ya, masuk pajak di itu melemah di besi jemu-jemu bermasalah. Oh, tidak boleh begitu. Namanya dalam ilmu fikih itu bertalfik. Talfik itu mencampur adukan masalah, tidak boleh. Menurut ulama kita itu sangat dilarang. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu. Sekali kita fokus ke satu masalah, itu mesti harus satu masalah dalam keadaan dan wilayah tertentu. Nah, seperti yang kita maksud di Mekah itu, kita kembali ke sini pakai masalah lagi. Terserah masalah kita apa, mau Ahmad bin Hanbal, mau Imam Syafi'i, mau Malik, mau iya. Tapi harus konsisten, tidak boleh kita tidak konsisten. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat, jadi wudu, itu bisa mensucikan secara lahiriah dan batin secara alam, alam barzahiyah, alam jabariyah dan alam yang ada di dalam diri kita itu. Ya, jadi kita ini manusia kan ekstrak seluruh, mau bicara apa saja ada pada diri manusia. Lo kita bicara juga kata lo kita bicara batu, engkau mana? Lo kita bicara belis kata, lo kita bicara malaikat kata, lo kita bicara jin kata. Jadi apa yang tidak ada di dalam diri manusia? Iya. Bahkan mohon maaf, andaikan kita mau memakai alam bawah sadar kita, surga dan neraka juga ada pada diri manusia. Iya. Kalau kita mau kaji tentang pengertian surga secara hakikat dan neraka secara hakikat, iya. Tapi kalau orang sudah berada pada alam bawah sadar, sesungguhnya sudah tidak merasa ada neraka lagi, yang ada hanya surga. Kenapa yang ada hanya perasaan yang enak? Tidak pernah marah Pak. Ini fungsinya wudu. Jadi kau kata cede macai, sisi mata macai itu berat. Dia pun makasih jendek itu. Dia pun makasih jendek itu. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa menolak saja takbir itu sudah, sudah cacat akidah. Mengeluh itu sudah cacat akidah Pak. Mengeluh saja dari takdir yang kita dapatkan itu sudah cacat. Kenapa? Menolak Allah sebagai Tuhan kita yang maha penentu segala-galanya, berkehendak segala-galanya. Makanya mohon maaf, contoh lagi Imam Syafi'i lagi saya pakai contoh karena ada beberapa contoh, tapi ini yang paling real. Itu Imam Syafi'i penasaran semua orang kampung itu karena dia tidak pernah melihat marah. Ya Imam Syafi'i tetap parah dari kemacini. Sekelompok anak muda ini mengetes. Lo kasih mikir Imam Syafi'i macam ini, enggak kesempatan.
kebetulan ina TV yang pakai nama di pajai puluh mobil nak muda nama ya Imam Syafi'i lo kasih minta macam karena kesempatan pas masuk boleh di pajai ya orang muda kalau kaya orang pajai akhirnya nanti kau Imam Syafi'i sekarang TV pakai akan kain kau aja nasuruh jadi ya jadi makanya dia nak muda karena kesempatan lo pakai cici Imam Syafi'i lo kasih minta pakai nak ibu mujahid mati itu taruhka salah-salah cedek supaya baca Imam Syafi'i. Nah sebab anak muda boleh bentar-bentar minta uti pajai perlu yang betah-betah baik. Makin dia kan rubah. Makin asal. Ya lima biola. Sani pakoni harus sesuai dengan pesanannya. Iku perlu ditarik cedek ke becu-becu. Iya 5 tahun taruh ngeluar. Iya. Taruh ngeluar supaya mengganti rasa makan makalalai. Ganti macam selesai itu pergilah si anak muda ini tidak lama betul Nabi dia Ronald pada Imam Syafi'i pakai anak taman. Jadi akhirnya lagi selesai ini ya selesai. Jadi tak boleh nama manusia. Jadi wajar. Jadi sana dia orang tertes jolo pak. Menjatuh boleh tertes jolo. Kalau tuan di bola tanah. Kali si cuci. Ya Imam Syafi'i nates pas pulang apa? Namanya kan baju lopot. Jalbia itu baju apa? Jadi ada kalau senyum kenapa? Senang ada jadi 5 tahun. Tak pernah terus cari Imam Syafi'i capa-capa aja. Alhamdulillah terima kasih di ternyata bisa boleh pakai dia berpikir tak mutamu lope terima kasih merdeka ini jadiku merugi ulung becu terima kasih ya alhamdulillah. Bini ini kira-kira mana? Coba Bapak Ibu sekalian. Celi-celi anak muda yang boleh saling. Dia tu gace ni cek dia tahu yang sebutnya dia dulu pakai ceci. Kenapa? Karena wudhunya itu Bapak Ibu sudah berpengaruh pada batinnya. Iya. Ya kau ini, mohon maaf, terutama ini maka lebih ini dimulai, apalagi kau kata orang kok jangan. di bari pada di bari sudah 10. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi selama kamu merespon dengan negatif dari apa yang telah diperbuat orang lain kepada kita, yang semestinya kita harus tolak, tapi kalau kita sudah bisa tidak menolak itu wudhunya sudah sampai wudhu kita. Mana nabi ini? Alhamdulillah terima kasih. Maka Allah segera kali tambah-tambah Bapak ada segera kali ngelok kesidai. Itu Pak. Tambah-tambah maka Allah segera kali indahnya kedengaran. Coba tuh Pak aja tuh Pak. Paling tidak ada kira-kira. Sebaliknya kalau kita itu biasa di bangun rego di nokoki biasa tuh terima. Terima. Atau bahkan jadi jangan ada sudah 10. Kalau kita beli sejumlah tak ada tapi supaya Bapak kalau bisa dikirim kemana nak di Bapak ada rumah ramah kilo tambah-tambah ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kan kita jarang bisa melakukan hal itu. Kenapa? Ada yang mendikte kita nafsu. Karena kita didikte oleh nafsu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah inilah tadi kita sampaikan bahwa jadi muka. Sekarang kita pindah ke siapa? Sudah masuk waktu syuruk ya? Belum? Belum ya? 52 sampai 52. Kan syuruk terbit itu 42. 10 menit setelah itu baru masuk syuruk 52. Nah, kita menit. 8 ya. Kita masuk ke ini. Setelah muka itu tangan. Iya. Kalau di tangan Pak, itu uang sabu. Iya Pak. Apa namanya? Fagasilu wujuhakum. Ya. Wa aydiyakum. Ya. Beda kalau di kepala, famsahu bi ru'usikum. Ini kan kalau ada orang yang pahlawan
5 kepala dengan kaki. Nanti kita bahas itu kaki. Bisa dibaca arjulikum, bisa dibaca arjulakum. Ya, tapi harus konsisten. Kalau arjulakum maknanya kepada wamsahu biru fagsilu wujuhakum. Tapi kalau arjulikum itu atapnya ke wamsahu biru siku. Nah, ini ke tangan. Tangan itu tetap juga kita cuci, tidak diusap. Ya keulukan dibisai. Apa saya disabui. Sebab ulu disabui jadi bisa bahaya Pak, mengatologi. Tapi ke 5 kilo cemen, tolong ulu. Dia disebut dengan dicuci itu mesti harus kena manuk Pak. Iya, kena manuk Pak. Iya di mata ya mesti harus kena manuk Pak. Dari siku sampai ujung. Ya dari ujung tangan ke jari-jari sampai siku kita. Itu perbatasannya Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, ada apa dengan tangan ini Bapak Ibu? Iya, wa aydiyakum. Iya, ilal marafiq. Secara lahiriah, iya. Secara alam syahadah, yang dicuci air itu adalah iya. 5 tak Nabi saya mungkin ke kotoran-kotoran itu. Tapi secara tarekat yang dicuci sebetulnya adalah ya, adalah dosanya tangan kita. Iku pernah kata ni ya kamu kepurana kamu gato naga. Iya, itu magalalay. Iku po gagana din halaga. Iya, itu bahaya itu. Iku pernah jallo. Iku pernah jallo. Iku pernah calah. Bahkan Muhammad siapa yang pernah ditempelin? Ya, siapa yang pernah dihardik? Siapa yang pernah salah tunjuk juga? Iku mencejian. Pak iku merepe. Itu salah tunjuk itu dosanya tangan juga itu. Secara tarekat. Iya, secara tarekat. Salah jaloki. Sebaik itu masih mencawe iku biasa tulis rokok, iku biasa tulis TV boleh iku menceji bola bidang. Salah jalo nih. Ini Bapak Ibu sekalian. Iku menceji kepala seksi. Iku menceji kepala dinas. Saja salah jalo. Dosa mana yang jadi tak secara tarekat. Makanya itu yang mesti kita harus cuci juga. Fungsinya wudu itu mestinya mencuci itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, secara hakikat siapa yang dicuci tangan ini? Tangan ini Bapak Ibu sekalian adalah lambang daripada tanggung jawab, amanah. Iya. Jadi ada amanah yang pernah kita khianati. Iya. Itu kan biasa ada tangan kanan. Jika tangan kanan itu kan lambang tanggung jawab. Iya. Ada amanah yang pernah kita khianati sebagai seorang pejabat. Harusnya kita apa tanggung jawab kita di situ? Ternyata kita tidak bisa tunaikan, tidak bisa kita jalankan dengan baik. Berarti yang dicuci pada saat mencuci tangan ini kita niatkan kepada Allah, ya Allah, mohon maaf, ampuni, hapuslah dosa-dosa amanah yang pernah saya selewengkan ini, ya Allah. Tanggung jawab yang mungkin pernah saya tidak laksanakan, ya Allah. Hapus dosa-dosanya. Itu membatikkan wudu. Ini biasa majene totoki, totoki. Iya. Jadi ya dalam sebadan itu, dilulai ia roda sempajata usyuk. Iya. Magi ada dulu musuh sempajata, sama jene tak memang. Iya. Kau mau bijene karena dia nama kesih, pikiran tak kemana-mana. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ia kumajene itu di Palesoni Lino, Palesoni Wijaya. Oleh somana nih orang perang, oleh somana nih jabatan. Letakkan itu namanya wudu. Kita akan melejit menuju kepada Allah. Ya. Naik ke langit. Jadi kalau jangan bilang kalau naik ke langit itu biasa bila langit. Ya, kalau makin kira Allah Taala tanda jasa ini berarti Allah Taala benar. Ketinggian Allah tidak boleh kita mengatakan dia dikasih jarak dan tempat, tidak. Ketinggian Allah itu adalah keyakinan kita bahwa Allah itu maha tinggi. Siapa yang mementingkan masuk ke dalam batin kita, Bapak Ibu? Semakin mendalam itu semakin
Ya, semakin dibandingkan semakin masuk ke wilayah hakikat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi lambat tanggung jawab yang pernah kita selewengkan. Iya, di kepala. Ini kepala. Apanya kita bersihkan? Pikirannya. Pikiran kotor kita yang kemana-mana itu. Biasa tuh sujud pikiran tak kemana-mana. Itu bukan sujud namanya. Namanya sajad. Ingat? Sajad itu dengan sujud beda. Ya. Kalau sajad tetap sujud, ya. Nataruh lindrono bisa sejadah, tapi ada pikirannya matawafu. Matawafu. Lo kan di sentra, lo kan di kantor, mending di Jepanda, lo kan di anak-anak, lisu di kampung, dan lain sebagainya. Iya. Itu saja namanya, bukan sujud. Sujud itu adalah pasrah sepenuhnya kepada Allah. Lambat daripada tawadu kepasrahan. Sujud kita Bapak Ibu sekalian. Makanya semakin kita sujud, semakin kita dekat dengan Allah. Makanya makna air itu pernah kita sampaikan. Air itu kan dari atas turun ke bawah, cari pada tempat yang paling rendah. Ya. Rendah. Saya mohon maaf, tak dapat namanya. Simahu fi wujuhihim min atharis sujud. Selama ini kita maknai bahwa bekas sujud itu ada pada sini. Ini bukan wajah namanya Pak, namanya jabha dalam bahasa Arab. Wajah itu adalah seluruh ini dan representasi dari seluruh anggota badan kita. Biasanya, di mana aku taruh muka saya? Mana muka tidak pernah muncul? Apakah hanya muka yang datang di sini? Kan seluruh anggota badan kita. Simahu fi wujuhihim. Tanda orang yang sudah sujud itu berpengaruh pada dirinya. Tawadu. Ya, pasrah. Tidak suka, tidak sombong, tidak suka menyalahkan orang. Iya. Itu kan. Saya masih ingat Pak, mohon maaf. Ya dulu pandai taicap misinna nabi kita sendiri. Nafas lagi to kabere. Mengislamkan orang ini makhluk di kafir sendiri. Mari tu mati utang masih biasa kafir. Memang Kode nasi sahal pendapat ada sekarang Pak pendapat seperti itu. Kafir. Iya. Halal darahnya. Berarti beda dia waktu misina kafir itu si bawa nabi tadi si bawa ini makhluk gue. Kalau kode bitik luar biasa pakai anak masuk dulu putih. Tapi apa kafir kenapa masuk? Harusnya ia tinggi dia ia disapa. Ya rupa kali kita lo kuda-kuda diberi lalu ini datang masih cuma berjam. Ya rupa kali patalina. Tamaki kalau betul berjam maki. Tamaki bapak masih nak mengatara dia lo. Masuki papanya mana mengatara dia lo. Allahumma ftah li abwaab fadlika. Tamaki bapak masih nak mengatara dia ayat. Masuki papanya mana mengatara dia lo. Papanya mana jadi. Ya rupa disapa. Ini salah di pasangan, ini salah di saudara kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak usah kita pikir apapun mazhabnya bagaimana jalannya. Bukankah Bapak Ibu sekalian mohon maaf, kita ke Makassar dengan berbagai macam jalan, boleh lewat Sengkang, boleh lewat Sinjai, boleh lewat Parepare, boleh lewat Sopeng. Sama-sama tujuan kita ke Makassar, sama-sama tujuan kita kepada Allah, tapi beda jalan. Inilah disebut dengan syariat. Kalau tarekatnya itu jalan pintasnya, tolnya. Kalau hakikatnya itu jalan-jalan setapatnya lebih dekat. Kalau hakikatnya, ma'rifatnya itu jalan rahasianya menuju kepada Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.